Yang pertama adalah pengertian ekonometrika. Ekonometrika adalah penggunaan analisis komputer serta teknik pembuatan model untuk menjelaskan hubungan antara kekuatan-kekuatan ekonomi seperti ketenagakerjaan, modal, suku, bangsa, dan kebijakan pemerintah dalam pengertian matematis. Kemudian, menguji pengaruh dari perubahan dan skenario ekonomi. Ekonometrika merupakan kombinasi dari teori ekonomi, matematika ekonomi, statistika ekonomi, dan statistika matematika. Model merupakan gambaran dari gejala yang sebenarnya seperti sistem atau proses yang sebenarnya, sehingga dalam model gejala atau fenomena itu dapat dijelaskan, diprediksi sesuai dengan tujuan ekonometrika. Model digunakan untuk menyederhanakan fenomena sehingga lebih mudah untuk dipelajari. Dengan analogi yang sama, model ekonomi digunakan untuk menyederhanakan fenomena ekonomi agar lebih mudah dipelajari. Hakikat model adalah suatu fungsi. Dumairi menyatakan bahwa fungsi adalah bentuk hubungan matematis yang menyatakan hubungan ketergantungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Yang pertama, model verbal atau logikal merupakan replika secara tepat dari dunia nyata dalam bentuk verbal. Pada dasarnya hukum-hukum ekonomi bertipe verbal. Yang kedua, model fisik atau ekonik merupakan replika dari dunia nyata bersifat fisik dan berupa 2 dimensi maupun 3 dimensi. Yang ketiga, model geometrik merupakan replika dari dunia nyata yang berbentuk grafik. Yang keempat, model aljabar merupakan replika dari dunia nyata yang berbentuk simbolik atau persamaan matematika. Harus mampu menggambarkan fenomena ekonomi yang dimodelkan, maka harus mengetahui secara tepat karakter yang dimodelkan. Beberapa tipe model lain yaitu 1. Model linier atau non-linier, 2. Model deterministik dan model stokastik, 3. Model statis dan model dinamis. Dibagi menjadi 2 kelompok yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Di sisi lain, model ekonometrika menggunakan teori ekonomi sebagai dasar pembentukan hubungan antara variabel. Dengan demikian, model di dalam permodelan ekonometrika juga dibagi menjadi 2 kelompok besar yakni model ekonomi mikro dan model ekonomi makro. B. Karakteristik model ekonometrika. Yang pertama yakni secara teoritis adalah masuk akal. Kenapa bisa dikatakan masuk akal? Karena perannya dalam bidang penelitian itu bersifat empiris. Yang kedua, kemampuan menjelaskan. Jadi dengan adanya ilmu ekonometrika, kita diharuskan untuk mampu menjelaskan tentang cakupan ilmu ekonomi, statistik, dan matematika secara rangkum dalam ilmu ekonometrika. Selanjutnya yakni keakuratan taksiran atau estimasi dari parameter. Dalam model ini, kita wajib bisa menghitung data-data dengan akurat seperti dalam bentuk matematis, grafis, skema, dan diagram. Yang keempat, kemampuan ramalan. Dalam hal ini kita dapat menerangkan berbagai bentuk model-model seperti model matematis, model grafis, model skema, dan diagram.
Meskipun ekonometrika sudah merupakan campuran dari perpaduan dari 4 ilmu, namun ekonometrika bukan merupakan metode ataupun ilmu yang mampu bekerja sama dalam semua situasi. Ekonometrika hanya salah satu metode di antara metode-metode untuk membuktikan teori-teori ekonomi dan bukan merupakan suatu ilmu. Selanjutnya adalah model matematika. Model adalah representasi dari objek atau situasi kondisi yang sebenarnya, yang biasanya disajikan dalam berbagai bentuk dan salah satunya dalam model matematika. Model matematika mempresentasikan suatu masalah dengan sistem yang mencerminkan hubungan antar simbol atau hubungan matematis. Sebagai contoh, simbol Q menyatakan produk yang diproduksi, simbol P menyatakan permintaan komoditi, simbol R menyatakan hasil penjualan produk, C menyatakan biaya total produksi, dan P menyatakan laba total. Sehingga persamaan yang ditulis, yang pertama, permintaan sebuah komoditi sama dengan A tambah B kali produk, di mana A dan B sebagai konstanta. Yang kedua, penerimaan sama dengan permintaan kali produk, sehingga persamaan yang ditulis A-Q tambah B-Q kuadrat. Yang ketiga, biaya total produksi sama dengan C tambah D kali Q, di mana C dan D adalah konstanta. Yang keempat, laba total adalah selisih dari R dan C. Pada spesifikasi model matematika dalam ekonometrika berdasarkan teori bermacam bentuk, misalnya teori permintaan. Teori permintaan mengasumsikan adanya hubungan negatif antara harga dan jumlah permintaan, seperti yang digambarkan dalam kurva ini. Sumbu vertikal P adalah harga barang dan sumbu horizontal Q merupakan jumlah permintaan barang. Permintaan barang tersebut adalah bersifat negatif atau mempunyai kemiringan negatif yang menunjukkan hubungan negatif antara harga dan jumlah permintaan barang. Maka pernyataan teori dalam spesifikasi model matematika dapat ditulis dengan Q sama dengan beta 0 ditambah beta 1 kali P, di mana Q menyatakan permintaan barang, P menyatakan harga barang, beta 0 menyatakan konstanta, beta 1 menyatakan slope atau kemiringan. Karena hubungan antara harga dan jumlah permintaan negatif, maka tanda slope dapat ditulis dengan beta 1 kurang dari 0. Selain teori permintaan, model matematika juga mengasumsikan bahwa terdapat hubungan positif antara konsumsi dan pendapatan, seperti yang dikemukakan oleh Keynes, sehingga model matematika dapat ditulis Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 kali X, di mana Y menyatakan konsumsi, beta 0 dan beta 1 menyatakan konstanta dan kemiringan, X menyatakan pendapatan. Yang selanjutnya adalah model ekonometrika. Ekonometrika adalah ilmu sosial yang merupakan integrasi atau gabungan dari teori ekonomi, matematika ekonomi, dan statistik ekonomi, yang bertujuan untuk menguji model-model ekonomi yang merupakan interpretasi hubungan antar variabel ekonomi menggunakan data empiris. Matematika ekonomi berperan merumuskan model atau bentuk persamaan matematis yang merupakan interpretasi dari hubungan antar variabel ekonomi tanpa verifikasi teori secara empiris. Statistik ekonomi berperan untuk mengumpulkan data empiris, mengolah data, melakukan pengujian hipotesis dan ketepatan model. Terdapat 4 tahapan dalam penelitian ekonometrika. Yang pertama, spesifikasi model.
Pembuatan spesifikasi model dimaksudkan untuk memformulasikan model yang secara khusus menggambarkan fenomena ekonomi yang menjadi kajian penelitian. Spesifikasi model diawali dengan memperhatikan teori ekonomi yang berkaitan. Dari teori ekonomi tersebut dapat ditentukan variabel endogen dan variabel eksogen yang terlihat dalam model. Yang kedua yaitu estimasi parameter model. Setelah melakukan spesifikasi model, langkah selanjutnya adalah melakukan estimasi atau perkiraan parameter model. Sebelum melakukan estimasi model, data empiris harus sudah ada. Setelah data tersedia, langkah selanjutnya adalah memilih metode estimasi. Yang ketiga, evaluasi dari hasil estimasi. Evaluasi hasil estimasi meliputi 3 hal. Yang pertama yaitu kriteria ekonomi secara a priori, di mana tanda dan ukuran dari parameter harus sesuai dengan teori ekonomi. Jika terdapat ketidaksesuaian, maka harus dicari penyebabnya. Yang kedua, kriteria statistik, di mana hasil estimasi yang bagus adalah yang menghasilkan koefisien determinasi yang tinggi, standar error rendah, dan menolak. Yang ketiga, kriteria ekonometrika. Kriteria ini berkaitan dengan terpenuhi tidaknya seluruh asumsi klasik. Yang selanjutnya yaitu evaluasi daya peramalan. Salah satu tujuan pembuatan model adalah untuk peramalan, yaitu meramalkan nilai variabel dependen jika diketahui variabel independen. Di sisi lain, model ekonometrika menggunakan teori ekonomi sebagai dasar pembentukan hubungan antar variabel. Dengan demikian, model ini di dalam pemodelan ekonometrika juga dibagi dalam 2 kelompok besar, yakni model ekonomi mikro dan model ekonomi makro. Kriteria kesalahan model. Ada 3 kriteria yang digunakan para ahli untuk mengevaluasi terjadi kesalahan atau tidak. Yang pertama, kriteria a priori ekonomi. Kriteria ini ditentukan oleh prinsip-prinsip teori ekonomi. Jika nilai maupun tanda tafsiran parameter tidak sesuai dengan kriteria a priori, maka tafsiran itu harus ditolak, kecuali kalau ada alasan yang kuat untuk menyatakan bahwa kasus khusus ini prinsip-prinsip ekonomi tidak berlaku. Yang kedua, kriteria statistik atau Fish order test. Kriteria ini ditentukan oleh teori statistik, termasuk koefisien korelasi dan standar deviasi atau kesalahan standar dari taksiran dan kuadrat dari koefisien korelasi yang disebut koefisien determinasi yang dihitung dari data sampel. Yang ketiga, kriteria ekonometri atau second order test. Kriteria ini ditentukan oleh teori ekonometri. Pengujian dengan kriteria ini membantu dalam menetapkan apakah suatu taksiran memiliki sifat-sifat yang dibutuhkan seperti ketidakbiasaan, konsisten, kecukupan, dan sebagainya. Adapun jenis-jenis kesalahan model, yang pertama mengeluarkan variabel independen yang relevan, yang kedua memasukkan variabel independen yang tidak relevan, yang ketiga menggunakan bentuk fungsi model yang salah, yang keempat kesalahan pengukuran, dan yang kelima spesifikasi yang salah tentang variabel gangguan. Bagaimana cara membuat data dan menghasilkan data? Yang pertama, kita membuka aplikasinya terlebih dahulu. Lalu kita tekan create di sini.
new object. Biasanya menggunakan initialize. Di sini terserah kalian mau menggunakan X atau Y. Saya menggunakan sesuai data. Oke. Nah, kalau kita mau menambahkan lagi, kita klik kanan, kita copy, lalu kita paste. Menggunakan sama. Lalu kita klik menggunakan CTRL, klik kanan, open, Xgroup. Kita tinggal memasukkan data, kita buka terlebih dahulu, lalu kita buka data. Ya, di sini saya copy, kita paste. Ya, kalau sudah, kalau mau menyimpan, kita tekan new dulu, kita tulis. Oke, lalu kita mau nge-save, kita klik file, save as, lalu terserah kalian mau di mana. Di sini save, lalu save. Oke, ya sudah selesai bagaimana cara menginput dan meng-save data. Terima kasih.